Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloh Putu Ayu Eka Sri Paramita, NIM 19110312119 dari kelas 5D. Pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali sebagai salah satu bahasa daerah yang sampai saat ini masih dipelihara oleh masyarakat Bali. Bahasa Bali digunakan sebagai sarana komunikasi dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Keberadaan bahasa Bali sebagai bahasa pergaulan atau bahasa ibu bagi masyarakat Bali berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengajarkan budaya Bali karena bahasa Bali adalah salah satu identitas Bali. Dalam menjaga eksistensi Bali dan bahasa Bali, maka sekolah berkewajiban dalam menjaga warisan budaya dengan menjadikan bahasa Bali sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran muatan lokal mengajarkan nilai-nilai dan kearifan lokal daerah setempat. Terutama bagi generasi muda harus menguasai dan menggunakan bahasa Bali sehingga bahasa Bali tetap ajak dan lestari. Secara temporal, bahasa Bali dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa Bali kuno merupakan bahasa tertua di Bali yang masih ditemukan dalam prasasti-prasasti sekitar 882 Masehi sampai dengan pemerintahan Raja Anak Wungsu tahun 1072 Masehi. Yang kedua, bahasa Bali Tengahan atau Kawi Bali merupakan pencampuran kata-kata bahasa Jawa Tengahan dengan bahasa Bali pada masa itu. Bahasa Bali Tengahan umumnya digunakan dalam sastra seperti kidung, tatwa, kalpa, kanda, dan babat. Sedangkan dalam seni pertunjukan, bahasa Bali Tengahan digunakan dalam seni pertunjukan topeng, arje, prembon, wayang, dan sejenisnya. Yang ketiga, bahasa Bali Kapara atau modern merupakan bahasa Bali yang dipakai dalam komunikasi lisan dan juga tulisan dalam masyarakat Bali sampai saat ini. Bahasa Bali Kapara mengenal 2 jenis ejaan, yaitu ejaan dalam huruf Bali dan huruf Latin. Penyebutan bahasa Bali modern ini karena bahasa Bali Kapara atau modern tetap berkembang pada zaman modern seperti sekarang ini. Keberadaan dan perkembangan bahasa Bali modern pada dasarnya merupakan sarana dan wahana keberlanjutan dari perkembangan kebudayaan. Pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali adalah karya tulis yang berisi ungkapan dari pikiran, kepandaian, serta menggunakan bahasa Bali ataupun Latin. Kesusastraan Bali ada yang diaktualisasikan dalam bentuk lisan atau oralti dan bentuk tulisan atau literari. Kesusastraan Bali dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kesusastraan Bali menurut bentuknya, yang kedua, kesusastraan Bali menurut zaman, yang ketiga, kesusastraan Bali menurut cara menuturkannya, dan yang keempat, kesusastraan Bali menurut bahasanya. Kesusastraan Bali menurut bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tembang, yang kedua gancaran, yang ketiga palawaki atau prosa liris. Tembang umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sekar are atau gegendingan, yang kedua sekar alit atau sekar mecapat, yang ketiga sekar madya atau kidung, dan yang keempat sekar agung atau kekawin. Gancaran. Gancaran pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian tatwa cerita. Contohnya berasal dari Bali berupa cerita rakyat. Misalnya ada Satwa Isiap Selem, Bawang Kesune, Tuwong Kuning, dan lainnya. Palawakil. Palawakil adalah kekawin bebas akan tetapi waktunya mengucapkan memakai tembang. Bahasanya adalah memakai bahasa Jawa kuno, Jawa Tengahan, dan bahasa Bali.
Yang kedua yaitu ada kesusastraan menurut zaman. Dibagi menjadi dua, yaitu sastra Bali Purwa dan sastra Bali Anyar. Sastra Bali Purwa merupakan sastra Bali yang diwarisi secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Contohnya tembang dan gancaran. Yang kedua, sastra Bali Anyar adalah karya sastra yang diciptakan masyarakat Bali yang telah mengalami modernisasi atau bisa disebut sebagai sastra modern. Contohnya puisi, prosa, dan prosa liris. Kesusastraan Bali menurut cara melanturkannya terdiri dari sastra gantian dan sastra sesuratan. Sastra gantian pada umumnya anonim dan cara penyampaiannya merupakan bahasa lisan secara turun-temurun. Bentuknya ada yang berupa tembang dan ada yang berupa gancaran. Sastra sesuratan timbul setelah orang-orang Bali mengenal huruf, baik itu huruf Bali maupun huruf Latin. Bentuknya ada yang berupa tembang, gancaran, dan palawakya. Yang keempat, kesusastraan Bali menurut bahasanya terdiri dari 6. Yang pertama, sastra Bali berbahasa Jawa kuno. Contohnya Kekawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, Kresyana, Gatotkaca, Arjuna Wijaya, Kresna Duta. Yang kedua, sastra Bali berbahasa Sansekerta yang berkaitan dengan mantra-mantra. Yang ketiga, sastra Bali berbahasa Bali Age. Age yang artinya gunung, jadi sastra bahasa Bali Age adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang sudah ada. Bahasa Bali Age ini dipakai oleh masyarakat desa Pandawa, Sidetape, dan Trunyan. Yang keempat, sastra Bali berbahasa Bali kuno. Bahasa Bali kuno biasanya dipakai untuk menulis prasasti dan dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Prabu Warmadewa, zaman Dalem Saprangan, dan zaman Dalem Malinggih Ring Pura Swece Pura atau Gel-Gel. Contohnya Kidung Wargasari. Yang kelima, sastra Bali berbahasa Bali Tengahan. Karya sastra menggunakan bahasa Bali Tengahan sekitar tahun 1700 sampai 1915. Yang keenam, sastra Bali berbahasa Bali Anyar. Sastra Bali Anyar yaitu terjadi pada zaman sekarang yang berisi sorsinggih bahasa dan sastra-sastra yang berisi unsur sastra Indonesia. Keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa umumnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu keterampilan berbahasa lisan dan keterampilan berbahasa tulis. Keterampilan berbahasa lisan terdiri dari menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan berbahasa tulis terdiri dari membaca dan menulis. Sama halnya, dalam bahasa Bali juga terdapat 4 keterampilan berbahasa Bali, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Menyimak adalah salah satu proses yang mencangkup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak tidak hanya sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahami. Dalam pembelajaran bahasa Bali, keterampilan menyimak dapat dilakukan dengan menyimak guru atau siswa yang sedang S1 Bali, atau menyimak video cerita Bali melalui YouTube. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Keterampilan berbicara adalah mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dalam pembelajaran bahasa Bali,
Keterampilan berbicara dapat dilakukan dengan menceritakan kembali video atau satwa Bali yang sudah disimak dengan menggunakan bahasa sendiri. Ketiga, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Dalam pembelajaran bahasa Bali, keterampilan menulis dapat dilakukan dengan menulis kembali satwa Bali yang sudah disimak atau diceritakan. Selain itu, siswa juga dapat menulis aksara Bali. Keempat, ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca adalah suatu kegiatan dalam proses pemahaman lambang-lambang tulisan dan mencerna informasi yang ada. Pada umumnya, membaca bertujuan untuk memahami isi cerita atau bacaan, sehingga nantinya dapat memperoleh informasi baru. Dalam pembelajaran bahasa Bali, keterampilan membaca dapat dilakukan dengan membaca satwa atau cerita Bali dan membaca aksara Bali. Apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi sastra Bali artinya bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam pengungkapan bentuk karya sastra Bali, mendramatisasikan, serta tradisional sastra Bali modern. Perasaan tersebut muncul ketika mendengar, berbicara, membaca ataupun menulis sastra Bali. Contohnya seperti tembang yaitu Sekarare yang merupakan nyanyian untuk anak-anak terutama pada sekolah dasar. Untuk lebih mempermudah mengajar anak-anak, salah satunya dengan menyanyikan tembang. Adapun salah satu tembang Sekarare yang sering dipelajari pada sekolah dasar berjudul Jenggot Uban. Berdasarkan tembang berjudul Jenggot Uban, apresiasi sastra Bali yang dapat diungkapkan yaitu kaki adalah sebutan bagi orang yang sudah tua, di mana orang yang sudah tua harus kita hormati dengan alasan orang yang lebih tua dari kita tentunya sudah memiliki pengalaman yang lebih baik yang dari kita miliki. Namun, dalam tembang ini, kata kaki lebih dititik beratkan pada orang yang telah menguasai ilmu pengetahuan, di mana dengan ilmu pengetahuan manusia akan mampu meningkatkan kualitas jasmani maupun rohaninya, sehingga menjadi manusia yang patut dihormati. Dengude mebok artinya janganlah berambut. Rambut atau bok di sini dimaksudkan sebuah kekotoran. Artinya, orang yang sudah memiliki pengetahuan sudah seharusnya mampu mengurangi sifat-sifat yang kurang baik. Karena orang yang berpengetahuan dan memiliki intelektual sudah pasti mampu untuk membedakan mana baik dan buruk. Di beten cunguhe ken di jagute artinya di bawah hidung dan di dagu. Jika dianalisis di antara dagu dan di bawah hidung, maka ada mulut. Makna yang terkandung adalah menjaga kebersihan perkataan yang tentunya melalui mulut. Seperti pepatah mengatakan bahwa lidah tidak bertulang. Seperti itulah kekuatan ucapan. Jika tidak mampu membawa perkataan dengan baik, pasti akan menemukan malapetaka.
Neket di pipine bek misi ebo, artinya sampai ke pipi ditumbuhi oleh rambut. Jika rambut-rambut itu menumbuhi wajah, tentu saja akan terlihat kurang rapi. Sehingga jika manusia yang selalu diliputi oleh sifat-sifat adharma atau sifat-sifat buruk, maka akan terlihat kusam. Buin putih buku kapase artinya putih bagaikan kapas. Putih adalah warna melambangkan kesucian. Artinya, ketika sebagai manusia yang sudah mampu menjaga kebersihan dirinya dan hatinya dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi manusia yang suci dan mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.